Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumroni, mahasiswa PPG PAI BITS 2 tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 255060467. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Ibadur Rahman Ciruas kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Hari ini semangat? Bapak ingin melihat semangat kalian. Semuanya tepuk semangat. Oke, mantap sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin periksa dulu kerapihannya. Yang bajunya belum rapi dirapikan, kemudian yang mejanya masih acak-acakan dirapikan. Ya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya pembelajaran kita kali ini kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Untuk itu, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Semua ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, setiap hari kita bisa hadir untuk belajar. Lanjut, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu silakan semuanya berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat. Suaranya yang semangat ya. Kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila telah mendukungmu. Patriot proklamasi berniat berkorban untukmu. Pancasila
kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang atau bahagia? Harus semangat. Belajar itu kita harus semangat. Karena belajar itu adalah kewajiban semua orang dari mulai dilahirkan sampai masuk liang lahat. Ya, untuk itu sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita biasakan diri kita untuk selalu ingat kepada Allah dengan cara membaca surat pendek. Kita bersama-sama hari ini akan membaca surat pendek, yaitu surat Al-Asr. Ayo kita baca surat Al-Asr bersama-sama, dimulai dari ta'awudz dan basmalah, kemudian kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menambah keberkahan hari kita, menambah keberkahan ilmu kita, dan Allah mudahkan proses belajar kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini, pembelajaran kali ini, kita semuanya sudah punya kesepakatan bahwa pada saat belajar semuanya harus fokus supaya ilmunya bisa dapat. Semuanya harus serius. Tidak ada yang bercanda. Itu kesempatan kelas kita. Kesepakatan di kelas kita harus kita pegang bersama-sama. Siap semuanya? Siap. Oke. Pertemuan yang lalu kita semuanya sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Dan pelajaran itu kita punya tujuan. Tujuannya adalah yang pertama, kita tahu tentang Asmaul Husna. Kemudian kita juga bisa tahu artinya. Kemudian kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum dilanjut, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Coba Pak Irus, apa? Oke, kasih tepuk tangan. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Sekarang satu lagi. Siapa yang tahu jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? Silakan Afifah. Ada 99. Kita kasih aplaus juga. Asmaul Husna itu ada 99. Nanti kita akan lanjut. Materi kali ini akan Bapak sajikan lewat satu video pembelajaran. Kalian perhatikan video tersebut. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Dan nanti terakhir kita akan ada yaitu namanya penugasan pembagian kelompok. Jadi ada tugas nanti yang akan harus diselesaikan oleh kalian. Ya, untuk itu kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Perhatikan semuanya video ini. Jangan sampai ada yang tidak memperhatikan. Sorry, apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran,
pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih. Oke, anak-anak, dari video yang Bapak tampilkan tadi, ada yang mau ditanyakan? Atau kita akan bahas bersama-sama, yaitu sifat Allah Al-Qawiyyu, Al-Hayyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sekarang Bapak ingin tanya, karena kalian tidak ada yang bertanya, maka Bapak yang akan bertanya. Yang bisa jawab, silahkan angkat tangan. Nanti kalau dia akan tunjuk yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Siapa yang tahu arti dari Asmaul Husna Al-Mumit? Oke, siapkan, Cantika, silakan. Oke, mantap sekali. Al-Mumit adalah Allah Maha Mematikan. Sekarang lanjutannya, bagaimana cara meneladani sifat Al-Mumit? Ada yang tahu? Silakan Hanifah. Rajin sholat, rajin ngaji. Oke, boleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Nanti lagi ya, pertanyaan baru yang lain lagi. Selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih tadi kepada yang sudah berani menjawab. Padahal dia belum tahu ini jawaban saya benar atau salah, jawaban salah saya atau benar. Tapi insya Allah, nanti semuanya punya keberanian. Kita beri aplaus kepada siswa-siswi yang sudah berani menjawab. Oke, yang sudah jawab, Bapak ajukan jempol untuk yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Sekarang kita lihat poster yang ada di layar sini. Kita lihat di sana, Al-Qawiyyu, Maha Kuat, Al-Mumit, Maha Mematikan, Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, Al-Qayyum, berdiri sendiri, Al-Ba'is, Maha Membangkitkan. Lihat gambarnya di sana. Al-Qawiyyu itu ada gambar apa saja? Di situ ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang belajar, ada orang yang atas sedang apa? Memberikan hadiah kepada orang lain. Al-Qawiyyu itu Allah Maha Kuat. Kenapa disebut Maha Kuat? Karena kekuatan yang kita punya, kekuatan yang semua orang punya, itu semua kekuatan milik Allah. Makanya Allah yang Maha Kuat. Karena kekuatan itu milik Allah, maka kita gunakan kekuatan itu untuk melakukan hal baik. Lihat seperti belajar, sholat, berdoa, membantu orang yang kesusahan. Begitu pula di Al-Mumit. Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Maka rajinlah sholat karena kita akan mati. Rajinlah ibadah karena kita akan mati. Begitu juga Al-Muhyi, Allah Maha Menghidupkan. Menghidupkan seperti apa? Tumbuhan, tumbuh tinggi sampai tinggi. Itu siapa yang menghidupkan? Allah. Kalian oak-oak lahir, siapa yang melahirkan? Ibu kalian, masa Allah yang melahirkan. Yang melahirkan ibu kalian, tapi yang memberi kehidupan kepada kalian adalah Allah. Makanya lihat tuh, di situ Al-Muhyi gambarnya ada menyiram tanaman, ada memberi makan hewan ternak, ada sedang mengasuh anak-anaknya. Semuanya Allah yang memberikan kehidupan. Kemudian ada juga Al-Qayyum. Al-Qayyum itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun. Kalau kita aplikasikan kepada dalam kehidupan kita sehari-hari, Al-Qayyum itu harus mandiri. Mandi nggak usah ribut manggil-manggil orang. Makan nggak usah minta disuapin orang.
pakai baju nggak usah minta dipakai baju sama orang. Namanya mandi sendiri. Oke, itu segelintir penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Mu'min, Al-Muhyi, Al-Qayyum, dan Al-Baiz. Sebelum kita lanjutkan kepada kerja kelompok, Bapak akan adakan ice breaking dulu. Kalian perhatikan gambar di depan, ya. Breaking, ya. Nanti Bapak akan tanya, ini gambar apa? Kalian tebak ya. Ini ice breaking. Fokus semuanya, lihat ke depan. Ayo. Nah. Hewan apakah ini? Ayo. Kelinci. Burung. Harimau. Kita lihat. Kepala. Hewan apakah ini? Kelinci. Jawabannya kelinci. Lanjut. Oke, lanjut. Hewan apakah ini? Hah? Pinguin apa panda? Panda apa pinguin? Kita lihat jawabannya ya. Panda atau pinguin? Nah, jawabannya pinguin. Terakhir. Lihat semuanya. Hewan apakah ini? Badak? Gajah? Hiu? Kita lihat. Ini sebenarnya hewan apa? Lihat, perhatikan. Apakah gajah? Apakah hiu? Nah, ini adalah gambar singa. Terima kasih SPT-nya cukup. Tadi kita SPT semuanya, semoga sudah mulai melek lagi matanya. Konsentrasinya sudah pulih lagi. Sudah pulih konsentrasinya? Kalau belum, mau Bapak kasih es breaking satu lagi? Oke, kalau begitu. Lihat telunjuk Bapak. Konsentrasi. Ini telunjuk. Apapun yang ditunjuk oleh telunjuk Bapak ini, lihat semuanya fokus. Maka kalian sebutkan namanya. Yang ditunjuk oleh telunjuk Bapak ini, maka kalian sebutkan namanya. Yang dipegang oleh telunjuk Bapak, kalian sebut namanya. Lihat telunjuk Bapak, lihat telunjuk. Ini telunjuk megang ke kening, namanya apa? Oke. Ke dagu, ke gigi, oke. Ke mata, oke. Sudah fokus tandanya. Kita beri plus kita semuanya. Oke. Lebih lanjut lagi, langsung kita masuk ke season berikutnya, yaitu Bapak akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok ini sudah Bapak bagi berdasarkan kemampuan dan berdasarkan ke golongan kalian masing-masing. Untuk itu silakan untuk di sini 4 orang. Jadi semuanya membagi kelompok sudah dibagi. Bapak akan bagikan LKPD ini. Apa itu LKPD? Lembar kerja serta didik. Jadi kalian akan mengerjakan ini dengan anggota kelompok kalian. Bapak bagikan LKPD ini. Silakan. Nanti jawabannya kalian tulis di bawahnya. Untuk kelompok 1, ya kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 Al-Qawi. Kelompok 2 tulis Al-Mu'min. Kelompok 3 Al-Hayyu. Kelompok 4 Al-Qayyum. Kelompok 5 Al-Ba'is. Silakan tulis. Silakan kalian tulis nama kalian, ketuanya siapa, anggotanya siapa, di situ tulis. Tulis anggotanya siapa, ketuanya siapa. Silakan ditulis. Ya. Tulis di sini.
Udah langsung tulis aja, nggak usah ditulis aja, langsung tulis. Ini berapa lagi? Cuma 1, 2, 3. Kenapa? Ini lagi apa itu apa? Maka berdiri sendiri, cari dalam seperti apa, mandiri itu seperti apa, itu mencerminkan sikap harmoni. Pikirkan lagi, oke? Ini, oke. Ini juga ini selesai. Jangan lupa tulis nama anggota dan kelompoknya. Nah, ini bisa selesai. Baru 2 ayo di bawah ini. Siapa? Oke? Nah, lagi berarti apa? Ya. Ya. Karena waktunya sudah habis dan alhamdulillah kalian semua yang sudah menyelesaikan tugasnya, maka Bapak akan melihat kalian mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Silakan, siapa dulu, kelompok mana dulu yang mau maju? Silakan, kelompok nomor 2. Silakan maju. Maju boleh, semuanya maju. Ini berdiri semuanya. Ya. Silakan perkenalkan nama dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan makna perilaku dari al-mumin. Tujuannya adalah membuat kebaikan di mana saja Di dan bagian. mana saja, rajin beribadah, menjauhi semua larangan Allah, selalu mengingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan boleh duduk di tempat dulu. Sangat bagus. Untuk itu silakan kelompok berikutnya. Bapak tunjuk saja ya. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Kelompok 3 ya. Silakan. Silakan teman-temannya ditemani ketuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang keselamatan al-baik. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan pada yang lain? Oke, tidak ada. Silakan ditutup dulu. Salam dulu. Kita kasih aplaus juga untuk dari hasil kerja kelompok kalian tadi. Bapak pastikan dan Bapak yakinkan kalian sudah bisa menguasai materi-materi hari ini. Untuk itu, Bapak ingin tanya dulu, bagaimana perasaan kalian belajar di hari ini? Alhamdulillah, kalau pelajaran ini membuat hati kalian bahagia. Kesimpulannya adalah bahwa Allah dengan sifat Al-Qawi, sifat Al-Mumin, Al-Muhyi, Al-Ba'is, itu semuanya sifat-sifat tersebut harus kita cerminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita bisa indah seindah nama-nama Allah. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain yang lebih seru lagi. Dan yang terakhir adalah kita bersama-sama tutup nih hari ini dengan berdoa. Begitu
Ketua kelas, Bapak akan minta untuk memimpin berdoa. Berdoa, silakan ketua kelas pimpin doa setelah belajar. Iya.